Karena seringkali ngabers-ngabers ini kan adalah mereka justru memanipulasi gitu loh ya, agenda yang dalam organisasi dipakai untuk kepentingan pribadi dia. Nah, di sanalah menurut gua pola perubahan dari orientasi organisasi yang menjadi lebih politik setidaknya menjadi filter gitu loh, bahwasanya nggak semua orang bisa masuk ke dalam ruang kolektif itu, karena dia pada akhirnya harus bisa berkomitmen, bukan cuman membawa propaganda tentang kesetaraan, tapi juga harus memberikan komitmen gitu, bahwasanya dia harus berpraktek untuk mendapatkan konstituen baru gitu dalam rangka bisa mendukung agenda kesetaraan. Dan itu kan gua nggak tahu, ini mungkin hipotetis ya, tapi sepertinya menjadi constraint gitu buat orang-orang yang mau masuk ke dalam organisasi kolektif kiri yang punya intensi jelek gitu. Walaupun juga gue setuju gitu bahwasanya mungkin dari sanalah kita bisa masuk ke problem yang lo bilang tadi tentang perlunya embrace feminisme sebagai logika kolektif gitu. Iya, sebenarnya ngomongin tadi misalnya gue setuju sama lo bahwa penting untuk ya yang kita bawa keluar itu bukan agenda-agenda internal kayak gitu ya, tapi yang lebih luas gitu, agenda-agenda yang lebih luas, dan bisa aja si agency ini ya bilang bahwa ini agenda kolektif gue nih gitu. Tapi kan pada akhirnya itu akan jadi bumerang juga di satu titik kalau misalnya organisasinya nggak berubah juga Jadi nanti untuk orang-orang yang emang nggak bermasalah, yang nggak problematik gitu ya dia akan males juga untuk mengklaim bahwa ini agenda organisasi gue, sementara organisasi dia sendiri bermasalah gitu ya. Mungkin dia juga akan, ini mah gimana, gue doang yang bagus, yang lain mah ngabers misalnya, kayak gitu kan males juga Jadi menurut gue untuk mendisiplinkan, kali bahasa lu mendisiplinkan ya, bahwa yang dibicarakan itu adalah agenda-agenda yang luas, bukan lagi agenda-agenda internal. Salah satu cara adalah membenahi organisasinya itu gitu. Kenapa pada akhirnya agenda internal itu yang cuma justru yang di-spill di Twitter itu bukan agenda emansipasinya, tapi malah agenda internal organisasi. Karena mekanisme dalam organisasinya nggak jalan menurut gue, nggak feminis, nggak memberikan adanya ruang untuk orang itu mempraktikkan anti patriarki dengan leluasa juga gitu. Jadi itu saling berkaitan sehingga bisa dilepaskan kalau menurut gue gitu. Kalau misalnya kita mau bilang bahwa ya nanti ke depannya itu semua masalah di internal kolektif yang ngomonginnya di internal aja gitu ya. Itu adalah harapan yang harus dilihat lagi bahwa ya itu hanya bisa diwujudkan kalau benar si organisasinya itu sendiri gitu. Kita nggak bisa kan mencegah orang yang kecewa untuk ngomong di luar kalau di dalamnya sendiri emang nggak didengerin, emang dianggap remeh, emang dianggap sepele. Nah ini berarti ada hal-hal yang penting, maksudnya secara organisasi mungkin dia emang nggak mengakui. Tadi kan banyak organisasi menganggap ini bukan bagian dari perjuangan kelas gitu, padahal kan hubungan interpersonal antara di organisasi itu kan ya sifatnya ideologis kok gitu. Banyak kan orang masuk organisasi itu karena pengen tahu dulu, atau karena pengen belajar, atau karena dia kagum sama satu agensi siapa gitu kan. Bisa juga kayak gitu kan. Nah, untuk bikin bahwa ini tuh nggak jadi problem yang kayak gitu lagi, yang sifatnya like or dislike atau individual, tergantung individu, ya kita harus membuat itu jadi problem yang harus mengubah terjadi hal yang lebih umum tadi gitu. Makanya kalau menurut gue ya, kalau kita mau organisasi kiri orang-orangnya hanya bicara tentang masalah agenda emansipasi di publik dan udah berhenti deh soal-soal internal, ya internalnya juga dibenerin sih. Jadi cerminan sih, kalau menurut gue cerminan di masyarakat yang kita sekarang, masyarakat yang dimana patriarki dan kapitalisme itu ya emang di situ tempatnya adanya gitu. Dia saling berhubungan, saling berkelindan, jadi nggak bisa dipisah-pisah.